Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Syuhada selaku dosen psikologi industri dan teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita sehat walafiat seperti sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berteknologi seperti saat ini. Baik, kami akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri Rizaldi 18.1947, Lucy Kristiana 17.1938, Syahrul Ramadan 18.1915, dan M. Nur Armansal 19.1978. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bagaimana perusahaan PT Putra Perkasa Abadi merekrut 3 jabatan yang diperlukan dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama operator pompa, yang kedua driver tire truk, yang ketiga rider. Baik, selanjutnya apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan serangkaian proses untuk menarik sekelompok pelamar kerja guna mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah pelamar kerja yang akan memasuki proses seleksi, di mana proses seleksi ini yang dimaksud untuk menentukan kandidat pelamar yang berkualitas untuk mengisi jabatan yang ada pada perusahaan tersebut. Pastinya setiap perusahaan menginginkan proses perekrutan karyawan berjalan secara baik dan lancar. Namun ada banyak masalah atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan proses pengrekrutan. Masalah yang sering kali muncul adalah tidak sesuainya kualifikasi atau kualitas pelamar kerja dengan standarisasi perusahaan. Agar sebuah proses pengrekrutan karyawan berjalan secara efektif dan efisien, ada beberapa tahapan dan strategi khusus yang diperlukan untuk merekrut karyawan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Syahrul Ramadan untuk menjelaskan slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang strategi efektif rekrutmen. Yang pertama itu tunjukkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, memelihara budaya positif. Yang ketiga, mengamati media sosial kandidat. Yang keempat, melakukan pelamar seperti pelanggan. Yang kelima, merancang sistem kompensasi yang menarik. Yang keenam, yaitu manfaat kecanggihan teknologi. Metode untuk melakukan perekrutan karyawan diantaranya adalah manfaat lembaga pendidikan, iklan, departemen tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Tak hanya satu metode saja, perusahaan dapat memilih dan menentukan lebih dari satu metode untuk mendapatkan karyawan dengan kualitas yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Armansyah, NIM 19.1978, ingin melanjutkan tentang video dari PT Putra Perkasa Abadi. Di slide kali ini terdapat tentang persyaratan atau yang ingin bergabung atau ingin kerja menjadi karyawan atau staf di PT Putra Perkasa Abadi. Yang pertama buat job vacancy itu kualifikasinya, 1 pengalaman di PUMP drug flow 2 tahun, bisa bekerja sama dalam tim, pengalaman di bidang yang sama 1 tahun, memiliki SIM B2, memiliki sertifikasi juru ikat BNSP Kemnaker. Hanya lamaran yang memenuhi persyaratan yang akan diproses. Jadi bagi yang mau mendaftar itu sesuai dengan yang akan diproses itu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. PT Putra Perkasa Abadi adalah perusahaan kontraktor tambang batu bara yang sedang berkembang pesat di Indonesia.
membutuhkan kandidat terbaik untuk mengisi posisi sebagai di staf HRD. Jadi PT Putra Perkasa Abadi ini adalah perusahaan kontraktor di bagian batubara yang berkembang pesat di Indonesia, membutuhkan staf di HRD. Persyaratannya yaitu laki-laki usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal S1 hukum, berpengalaman sebagai staf HRD minimal 1 fresh Grand 2T, memahami undang-undang ketenagakerjaan, industrial relation, community diplomat, recruitment, dan training. Bersedia ditempatkan di job site Sri Mulia, Grimulya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bagi Anda yang berminat dan sesuai dengan persyaratan, silakan kirim lamaran Anda ke email yang telah tertera di slide dan atau ke nomor WhatsApp yang telah tertera di slide. Jadi lamaran ditunggu paling lambat sampai tanggal 30 November 2017. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ketika sudah memenuhi syarat, tahapan proses seleksi diantaranya adalah bagi yang berkasnya sesuai dengan kualifikasi akan kami undang untuk tes. Jadi jadwalnya akan diinfokan menyusul. Ketika berkas Anda telah lengkap dan dikualifikasi, maka akan kami undang untuk tes. Kedua, tahapan tes diantaranya adalah psikotest, interview HC, interview user, offering letter, medical check up. 3. Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi. Jadi peserta yang masuk di perusahaan ini tidak dikenakan biaya apapun untuk mengikuti tahapan seleksi di perusahaan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Semoga bagi yang mendengarkan mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada yang mendengarkan jika ada kata-kata yang salah penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.